Halo semua, saat ini Kidul Official akan mengajak kalian semua untuk berziarah ke salah satu makam Wali Songo yang masih keturunan dari Kerajaan Blambangan. Ya, siapa lagi kalau bukan Djoko Samudro atau lebih dikenal dengan nama Sunan Giri. Seperti apa tempatnya? Ikuti terus video kita sampai selesai. Sunan Giri adalah seorang wali songo yang telah berjasa bagi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Giri kecil memiliki nama kecil Djoko Samudro. Namun ketika sudah beranjak dewasa, ia berganti nama menjadi Raden Paku. Beliau juga dikenal dengan nama Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Raden Ainul Yakin. Nama Sunan Giri disematkan karena beliau berdakwah dengan membangun pesantren di sebuah bukit di Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Dalam bahasa Jawa, istilah Giri juga memiliki arti yaitu gunung. Dilansir dari laman Jadesta Kemenparekraf, Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, putri Prabu Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan. Kala itu, Maulana Ishak kembali ke Pasai meninggalkan Dewi Sekardadu setelah posisinya terancam karena menjalankan misi dakwahnya. Kelahiran Sunan Giri ini dianggap rakyat Blambangan sebagai pembawa kutukan berupa wabah penyakit, sehingga Prabu Menak Sembuyu memerintahkan untuk membuatkan peti dan menghanyutkan bayi tersebut ke laut. Siang dan malam, Dewi Sekardadu mencari bayi yang baru saja dilahirkannya dengan menyusuri pantai hingga ia pun meninggal dalam pencariannya. Sementara peti berisi bayi tersebut ditemukan nelayan dan membawanya ke Gresik dan menyerahkannya ke Nyai Gede Pinati. Oleh Nyai Gede Pinati, bayi tersebut diangkat sebagai anak dan diberi nama Djoko Samudro. Sunan Giri diketahui lahir di Blambangan atau Banyuwangi pada tahun 1365 Saka dan wafat pada tahun 1428 Saka di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Sejak kecil, Djoko Samudro berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang memberinya julukan Ainul Yakin. Setelah mengetahui latar belakangnya, Sunan Ampel mengirimnya beserta Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Hal ini dilakukan sebelum menunaikan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka diterima oleh Maulana Ishak dan akhirnya Djoko Samudro mengetahui cerita tentang masa kecilnya. Djoko Samudro kemudian belajar tasawuf dan tauhid selama 3 tahun kepada ayahandanya sebelum kembali ke Pulau Jawa. Beliau berkelana untuk mencari tujuannya berupa sebidang bukit dan kemudian membangun pondok pesantren di Desa Sidomukti, Kebomas, Gresik pada tahun 1403 Saka. Pesantren tersebut
menjadi pondok pesantren pertama yang berdiri di wilayah Gresik. Sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa, pengaruh dakwah Sunan Giri berkembang hingga Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Flores, Ternate, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh Sunan Giri yang bergelar Prabu Satmata berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton. Giri Kedaton menguasai wilayah Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Sunan Giri menggunakan cara dakwah yang ramah kepada masyarakat, salah satunya dengan menggunakan seni tradisional Jawa. Salah satu cara berdakwah Sunan Giri yang menarik adalah dengan membuat lagu-lagu permainan anak seperti jelungan, jur, kulo ganti, leriler, dan jublak suweng. Selain ditunjukkan untuk menarik perhatian masyarakat, penggunaan lagu permainan atau tembang dolanan ini juga berfungsi untuk mendidik anak-anak. Sunan Giri juga menciptakan beberapa gending seperti Asmoro Dono dan Pucung. Itulah tadi ziarah kita ke makam dari Sunan Giri. Selanjutnya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Kidul Official agar kalian semua tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.